tanya. Kata Abang Nandar kan Yesus itu Islam, Ripa. Nah, kenapa kalian mengikuti Muhammad, tidak mengikuti Yesus saja, Ripa? Silakan. Ya karena yang Nabi kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yesus Lebih itu Nabi untuk Bani istimewa Israel. Yesus daripada Muhammad, Ripa. Nabi Ibrahim juga Islam, bukan berarti kami ngikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diutus untuk umatnya. Nabi Isa atau Yesus diutus untuk umatnya. Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Jadi kami bukan Bani Israel, kami umat di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Namanya siapa? Namanya Aku siapa? nggak jadi PK sama RK hari ini, Nandar. Gak usah Uni, gak usah. Udah di Enggak, sini aja. temanya aku yang tentukan. Biasanya kan temanya kan dia tentukan sendiri. Yang minta. Dia yang ngajak, dia yang ngemis-ngemis, dia yang mohon-mohon, oke lah. Ayolah Uni, oke. Temanya gue yang Jangan, atur. dia pansos dia. Dia pansos ke Ustadz Nah, Yusuf. temanya kemarin udah itu. gue yang Uni kan apa? tentuin. Gak Biar apa-apa dia mau kalau nggak? tema ini. Ya harus mau, kalau enggak ya udah nggak usah. Ribet banget Ya, jadi gue. Ya, pokoknya jangan ribet. Udah, Uni tentukan harus punya ini, disiplin. Oke, Iya. orang. Anda tadi tanya apa orang? Namanya siapa? Nyimak aja lah, Oh, nanya pohon besar maksudnya apa? Enggak, tadi nanya pohon besar maksudnya apa? Saya tuh bingung. Apa korelasinya? Nandar, Nyimak lu itu. puasa kapan? Ya gue ikut pemerintah. Kalau pemerintah puasa ya gue puasa. Gue besok. Sesuai dengan Amir pemerintah Indonesia. Ya lu tergantung di situ. Terserah lu, gue mah ikut pemerintah. Baik. Tar dulu nih. Orang, kamu tanya pohon besar bahasa Ibrani itu buat apa? Dan Buat kemarin apa? ini Bang Samurai Kenjil Lip itu apa sih pohon besar itu? Ya enggak, maksudnya apa? Pohon besar kenapa? Nggak, dia kan debat sama Mikana, terus katanya
Allah itu pohon besar artinya. Allah. Pohon besar mana ada pohon besar, lu salah. Kalau pohon besar itu dalam bahasa Ibraninya es gadol. Es itu pohon. Es. Iya. Coba Uni cari ya. Bahasa Ibrani pohon besar itu kalau pohon itu dalam bahasa Ibraninya itu ain sama sade Uni. Ya. Iya, Sere samurai sama kan- sade. Iya, Es, Bang Samurai betul. kan. Oh, itu mah Wah, bukan ada pohon, itu mah tikus, tikus besar. tikus besar. Iya, tapi di kana Allah itu artinya katanya pohon besar. Allah. Bukan Ngaco ini. Bukan Bang. Kok Iya. kadang salah ini Uni, kadang orang itu menangkap berbeda yang dia dengar dengan apa yang katakan orang. Gak ada Bang, begitu Bang. Udah orangnya aja suruh ke sini. Iya, nggak mau dia. Tikus. Tadi juga kewalahan Udah. debat sama Nikana itu Bang Nggak Samurai mau. Kenji. Siap. Oke Bang, makasih ya. Assalamualaikum. Teman-teman kalau bertanya itu yang jelas. Ini nanya pohon besar. Silakan, Bunda Gembala coba dites suaranya. 1. Coba. Rasanya kayak biasa. 1. Apa karena gua yang ini? Coba Biasa aja ya. Cek. coba volumenya gedein, volumenya bukan ehonya, volumenya. Udah. Kan ada volume tuh. Volume bukan dicolokan, volumenya. Udah nih. Teman-teman coba Cek. volume. Ada echo nggak? Coba ehonya. Sahur. Bulat. Oh, itu ada ehonya ada. Tapi jangan pakai eho nih. Sahur. Jangan pakai eho. Kayak kunti tau nggak? Kayak suara susah itu. Cek. Kegedean ehonya. Udah, Uni mau tema apa nih? Tema diskusi hari ini adalah Yesus puasa, Oten kenapa nggak puasa? Susah temanya kepanjangan nih. Jangan temanya. Kalau nggak apa? Udah, random aja Uni, random. Apa? Udah lu cari apa? Temanya? Kok cari apa? Enggak, maksud Ya, lu Uni mau random apa? aja. Terserah Uni lah, kan Uni narasumnya gimana? Kitab palsu, kitab karangan. Uni, nih gua kasih tahu nih. Ini mau Al-Qur'an yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani enggak? Ini aku punya. Nggak mau. Ngapain? Ternyata kata Allah itu kalau dalam bahasa Yunani ya tetap Allah kalau Al-Qur'an. Jadi orang Islam nih punya Al-Qur'an di Yunani, ketika membaca terjemahannya ya Allah, nggak diterjemahkan jadi Ya kan Theos. emang itu nama. Iya, Masa ada. nama mau diterjemahin? Mau Oten? Iya, makanya berbeda dengan kitabnya Oten. Yahweh jadi Theos. Ya. Paham nggak? Baik. Ini bahasa Mandarin apa nih? Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam. Nathan, Mbak Uni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggak, wabarakatuh. jangan panggil Mbak Uni. Apa? Brother, jangan panggil Mbak Uni. Panggil apa, Bang? Uni itu artinya Mbak, kakak. Bahasa apa tuh Bang? Bahasa Padang. Kalau laki-laki udah, kalau perempuan Uni. Jadi kalau Mbak Uni ya kakak-kakak dong. Enggak, cuma mau nyampain aja Bang. Beberapa dua hal. Ya buat yang sebelah ini, habis ini ada event. Ayo kalau mau join berpuasa. Enggak, abang kesini mau ngapain? Baik abang, makasih ya. Assalamualaikum. Ya abang ini malah join apa, emangnya main game?
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Gak kenceng Bagus. ya suaranya, biasa aja ya. Iya, sama aja. Sama aja, Uni. Coba Iya. teman-teman, coba lu adu ngomong sama gua. Nah, coba. Uni, lu ngomong sama gua. Coba. Ya, teman-teman gimana? Tes. Coba. Tes, Coba. dicoba. Coba teman-teman. Tes. Gede enggak gitu. Oke, kalau dibilang bagus ya udahlah. Yang penting Ya, gede tapi enggak? kalau suaranya sih aman, cuma kalau masalah gede atau tidak, mungkin penonton yang dengar. Coba teman-teman, suaraku kalah apa Uni yang menang? Cek, cok, Jelas, cok, udah, cek, bagus. cok, cek, cok. Oke lah, udahlah. Oke, kalau begitu kita mulai. Oke. Kita live streaming dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kembali lagi bersama Uni Rifa dan Yonatan Nandar. Kembali lagi ruang ini kita dedikasikan untuk umat dan untuk masyarakat yang menonton kita dengan harapan mereka bisa teredukasi dengan kehadiran room ini. Manfaat yang paling utama dari room ini adalah di mana orang-orang yang tidak berkeyakinan Islam bebas dan boleh bertanya tentang bagaimana cara memahami agama Islam. Untuk apa mereka bisa belajar atau tahu, untuk apa mereka tahu tentang agama Islam? Supaya mereka tidak menyalahpahami, supaya mereka tidak menyebarkan kesalahpahaman dan terus-menerus ada di dalam kesalahan tersebut dalam pemahaman Islam. Dan room ini juga kita gunakan untuk mendidik orang-orang non-muslim yang apabila bertanya membuat Naikin eho sedikit ya, pertanyaan tanya. ya, Itu banyak yang komplit tuh. Naikin ehonya sedikit. tes. Pakai eho. Nah, jadi supaya Nah, teman-teman betul. kita yang non-muslim bisa bertanya dengan kita sehingga kita menjawab pertanyaan mereka, dan kemudian setelah itu ketika mereka menjelaskan agamanya, kita juga mengerti dan paham cara berpikir mereka. Saya pribadi tidak tertarik sebenarnya mendebat yang namanya keyakinan, tapi biasanya yang akan didebat itu adalah kekeliruan, kesalahpahaman, kesoktahuan. Itu yang akan kita debat, bukan keyakinan. Contoh, kalau ada orang yang bilang saya yakin ayam itu adalah gajah, maka kita tidak bisa mendebat itu karena itu adalah sesuatu yang diyakini. Nah, tetapi kalau ada orang yang mengatakan menurut pendapat saya ayam itu adalah gajah dan dia bicara di depan khalayak ramai, maka kita berhak untuk meluruskan supaya kesalahpahaman ini tidak diajarkan ke banyak orang dan kemudian menjadi kesalahan yang berlarut-larut sehingga menjadi penyesatan terus-menerus. Itu yang kita harapkan dengan adanya Qomal ini. Nah, saya sebagai pendiskusi dari pihak Islam
tentu prioritasnya adalah menjelaskan agama Islam sesuai porsi saya, sepemahaman saya dan sepengetahuan saya. Tidak boleh saya menjelaskan segala sesuatu yang saya tidak pahami. Saya tidak diizinkan menyampaikan sesuatu yang bukan kapasitas saya. Alhamdulillah, Allah izinkan saya secara akademis mengambil ilmu pengetahuan prodi komunikasi penyiar Islam. Artinya saya belajar secara akademis penyiaran tentang Islam, komunikasinya, bagaimana cara sosial kita di dalam sosial media membicarakan tentang agama. Nah, tetapi perlu diingat saya juga adalah seorang petarung. Maksudnya saya adalah orang yang tidak takut bertarung dalam segi argumentasi. Bertarung dalam argumentasi maksudnya adalah kita mempertanggungjawabkan segala tuduhan dan mengkritisi segala statement dan klaim dan meminta bukti atas apa yang disampaikan. Oke, saya berharap teman-teman yang naik adalah orang-orang yang betul-betul dewasa dalam berbicara. Misal, kalau punya kapasitas ilmu boleh menjelaskan dengan catatan buka kamera. Kalau tidak punya kemampuan menjelaskan boleh bertanya saja. Seperti itu ya teman-teman semua, semoga dimaklumi dan dipahami. Oke, untuk supaya tidak terlalu berlarut-larut dan panjang kali lebar, kalian yang ingin bertanya silakan naik. Tema kita hari ini adalah tentang banyak hal, tentang hukum di dalam agama. Apakah kitabmu petunjuk atau penyesat? Nah, kitab penyesat, tanda tanya, Nandar. Ini ada orang diem aja nih. Ya, Ya, silakan kasih tema Ripanya dulu. lagi ngomong, Bang. Ya, silakan. AB 910. Ini agamanya Pak. Kristen ya, kita sudah tahu. Silakan, mau bertanya, mau Kitab apa nih? menjelaskan? Temanya Kata Kitab penyesat, tanda tanya. kata Abang Nandar kan Yesus itu Islam, Ripa. Nah, kenapa kalian mengikuti Muhammad tidak mengikuti Yesus saja, Ripa? Silakan. Ya karena yang Nabi kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yesus Lebih itu Nabi istimewa untuk Bani Israel. Yesus daripada Muhammad, Ripa. Nabi Ibrahim juga Islam, bukan berarti kami ngikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diutus untuk umatnya. Nabi Isa atau Yesus diutus untuk umatnya. Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Jadi kami bukan Bani Israel. Kami umat di luar Bani Israel dan Nabi kami adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Yesus bukan nabi kalian. Yesus itu adalah Nabi utusan Tuhan untuk manusia seperti saya, bukan jadikan panduan karena dia diutus untuk Bani Israel, tapi dia tetap Nabi. Saya mengimani dia Nabi. Bukan berarti dia Nabi untuk saya, bukan. Gini, Pak Presiden Soekarno, dia presiden kita. Ya kita nggak mungkin bilang dia bukan presiden. Pak Soekarno presiden kita. Tapi yang kita ikuti sekarang ini bukan aturan Pak Soekarno, tetapi aturan yang sudah dibuat oleh Pak Prabowo. Pak Soekarno dulu pernah membuat aturan. Aturan itu bisa diganti oleh Pak Prabowo. Nah, kalau kita pakai analogi aturan dari presiden. Nah, Nabi Isa kami akui sebagai nabi. Artinya kami percaya bahwa dia juga dipilih sebagai nabi. Tapi bukan diutus untuk kami, tapi diutus untuk Bani Israel. Bukan untuk umat Islam seluruhnya, tapi lebih spesifik kepada Bani Israel. Makanya kalau kalian lihat itu, Isa tidak berkata ya ayuhan nas. Mungkin dalam kitab kalian dia tidak bicara wahai sekalian manusia, tetapi dia bicara tentang ya Bani Israel. Dia menyeru itu kepada Bani Israel. Dia spesifik diutus untuk Bani Israel. Tapi kami percaya kenabiannya itu betul-betul diangkat oleh Allah, dipilih oleh Allah. Seperti itu cara memahami kenabian, gitu. Mungkin kalau kamu sulit memahami, saya kasih analogi lagi. Kamu kelas 1 SD, saya kelas 2, Nandar kelas 3. Guru kamu namanya Bu Wati, guru saya namanya Bu Leni, guru Nandar namanya Bu Rani.
Saya mengakui Bu Wati juga guru di sekolah yang kita tempat sekolah bersama-sama, tapi bukan guru untuk kelas saya, guru untuk kelas 1 yaitu kamu. Saya juga mengakui gurunya Nandar sebagai guru di tempat saya sekolah. Saya katakan juga dia guru juga. Kalau ditanya apakah Bu Wati guru? Iya. Apakah Bu Rani guru? Iya. Kok kamu nggak ngikutin Bu Wati sama Bu Rani? Karena dia bukan guru kelas saya, tapi dia guru kelas 1 dan kelas 3. Saya kelas 2. Guru saya namanya Bu Leni. Maka aturan yang saya ikuti aturannya Ibu Leni, bukan aturan Ibu Wati ataupun Ibu Rani. Karena Bu Wati buat kelas 1, Bu Rani untuk kelas 3. Seperti itu analogi yang bisa saya kasih ke kamu. Semoga kamu paham. Pertanyaan selanjutnya. Iya, saya baru dengar berita itu di Jepang katanya Islam mau dideportasi karena nggak punya adab. Gimana itu, Ripa? Oh, bukan Islam. Islam itu bukan orang. Mungkin umat Islam. Nah, kenapa teman-teman Kristen ini sulit memahami agamanya sendiri? Ternyata kita sudah tahu problemnya. Problemnya adalah teman-teman Kristen ternyata tidak bisa membedakan Islam dan Muslim. Sama seperti teman-teman Kristen tidak bisa membedakan Tuhan dan Tuan, firman dan yang berfirman, manusia dan Tuhan. Jadi Islam itu bukan orang. Islam itu adalah sistem kepercayaan. Bagaimana cara mendeportasi Islam? Dia tidak berentitas. Islam itu adalah sistem kepercayaan. Yang dideportasi itu mungkin adalah orang beragama Islam. Kalau kamu bilang orang beragama Islam tidak beradab, ya memang banyak. Yang namanya manusia itu ngaku-ngaku beragama banyak, tapi tidak mengikuti agamanya juga banyak. Ya, kalau kita lihat agama dari perilaku umatnya, Kristen hancur lebur. Karena sepanjang sejarah peradaban, agama Kristen orang-orangnya paling banyak merusak peradaban. Nah, jadi kalau kamu bertanya tentang Islam, itu bukan orang ya. Islam itu sistem kepercayaan. Bedakan antara agama dengan penganutnya, gitu ya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Yang ketiga ya, Ripa, kalau Muslim itu pintar dan cerdas, coba sebutkan produk dari Muslim yang lo pakai, Ripa. Oke, handphone tanpa algoritma itu nggak ada. Al-Jabbar, iya. Al-Khawarizmi adalah orang yang menemukan Al-Jabbar. Tanpa itu, lu nggak punya HP, bro. Ibnu Sina, tanpa Ibnu Sina, lu nggak bisa operasi. Karena Ibnu Sina lah yang banyak menemukan alat-alat untuk kedokteran. Tanpa Ibnu Haytham, jadi kalian mungkin sorry teman-teman Kristen ya. Saya melihat dan menilai di antara kalian ini mengaku punya manfaat buat peradaban. Kalau kita mau adu nih, jujur ya, tolong kamu tunjukkan satu guna Tuhanmu untuk dunia. Silakan. Kalau nabi saya bisa tunjukkan. Saya bisa tunjukkan artikelnya. Lebih baik kita adu aja nih. Jangankan umatnya ya, jangankan umat Kristen ya. Saya tanya Tuhannya aja ada nggak gunanya buat dunia dan peradaban? Apalagi umatnya. Karena kalau umatnya 500 tahun inkuisisi, peradaban hancur. 400 tahun perburuan penyihir, peradaban hancur. Ratusan tahun lamanya perang salib, hancur. Belum lagi perbudakan transatlantik yang dimana di situ gereja Anglikan ikut berkontribusi, hancur. Ya, belum lagi penjajahan di atas dunia dengan doktrin inter caetera, hancur. Maka tolong tunjukkan kepada saya satu saja ajaran Kristen yang memperbaiki peradaban. Tunjukkan masanya, namanya apa, nama peristiwanya apa. Kalau Islam ada kebangkitan Golden Age, ada. Kalau Kristen yang ada Dark Age. Islam ada Golden Age, Kristen ada Dark Age. Islam yang lu pakai, Ripa. Gitu. Apa? Saya tanya produk Islam yang lu pakai. Algoritma, Al-Khawarizmi pembuatnya. Gimana sih? Nah,
Kok ketawa? Karena saya lihat headset, terus micmu, bahkan TikTokmu itu produk dari di luar Islam loh. Yaudah, yang bikin TikTok siapa? Di luar Islam, Ya agamanya apa? kafir, Iya agamanya apa? kafir, Iya agamanya apa? Kristen. kafir. Iya agamanya Kristen enggak? Di luar Islam pokoknya lah. Iya agamanya apa? Kristen bukan? Di luar Islam. Aduh, kalau yang bikin bokep Kristen. Nih, mari kita belajar bersama ya. Kita gunakan chat GPT ya. Mari kita lihat teman-teman. Waduh, turun. Kok nyungsep? Kok nyungsep? Aduh. Uni Ini tahu kita nggak lihat orangnya ya. kayak gimana? Aku tahu itu. Botak orangnya. Oh ya. Ini kita lihat ini ya. Kabur. Oke. Mari kita lihat industri yang dikelola oleh anak-anak Tuhan ya. Mari teman-teman, kita gunakan chat GPT. Industri pornografi terbesar itu didominasi oleh siapa? Kalau yang dimaksud industri pornografi terbesar, biasanya orang melihat dari sisi pendapatan, produksi, dan pengaruh global. Berikut gambaran umumnya. Amerika Serikat dianggap pusat industri pornografi terbesar di dunia. Terkonsentrasi di wilayah San Francisco, Fernando Valley, California, menghasilkan ribuan produksi setiap tahun. Banyak perusahaan besar dan platform global berbasis di Amerika Serikat. Nilai industri diperkirakan miliaran dolar. Sorry ya, aku batuk ya. Bentar. Ya, kita lanjut. Amerika Serikat memimpin dari sisi skala produksi dan distribusi digital. Yang kedua, Jepang. Yang ketiga, mana lagi? Mana? Amerika Serikat, negara Kristen. Lalu apa? Apa yang mau kau banggakan? Apa yang mau kau banggakan, saudaraku? Iya. Kalian itu ya sekelas toko-toko kalian yang kaya raya itu kayanya karena membeli produk orang lain ya, atau negara kalian itu rata-rata kaya karena apa? Perjudian online, atau karena jual senjata atau merampok negara orang. Apa yang mau kalian banggakan? Mau apa? Kalian mau membanggakan siapa? Ditanya baik-baik Tuhan, kalian manfaatnya buat peradaban apa? Nggak bisa jawab. Ini yang baru-baru ini Epstein itu, pedofil. Ternyata pedofil itu di lingkungan kalian paling banyak. Mengerikan sekali bukan? Jadi begitu ya. Ayolah, kalau mau diskusi bagus-bagus aja. Gitu ya. Jadi tema kita hari ini adalah kitabmu penyesat. Apa yang dimaksud dengan kitab penyesat? Kitab yang semakin dibaca semakin nggak bisa dimengerti. Nah itu ya. Semakin dibaca semakin nggak bisa dimengerti. Semakin dibaca semakin nggak jelas. Halo Amang Bau. Oke, kalian akan saya sebutkan beberapa tokoh-tokoh ya. Namanya adalah Jabir Ibnu Hayyan. Dia dikatakan sebagai bapak kimia.
karena dia mengembangkan teknik destilasi atau alat alembik, menemukan metode pemurnian zat kimia. Namanya adalah Jabir Ibnu Haytham. Yang kedua, namanya adalah Al-Khawarizmi. Dia berkontribusi di dunia matematik. Bapaknya Al-Jabar memperkenalkan sistem angka Hindu dan Arab. Kata algoritma berasal dari namanya Al-Khawarizmi. Algoritma. Ya, Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham ini berkontribusi di bidang fisika atau optik. Dia adalah bapak optik modern. Lanjut adalah Ibnu Sina. Ehonya dikecilin ya, oke. Nah, Ibnu Sina dia penulis Al-Qanun fil Al-Tib, Canon of Medicine. Ya, dan ini menjadi referensi medis di Eropa ratusan tahun lamanya. Al-Jazari, dia adalah seorang penemu teknik mesin, membuat mesin pompa air otomatis. Lanjut, Al-Idrisi, dia di bidang geografi. Kontribusinya membuat peta dunia paling akurat pada masanya, digunakan oleh pelaut-pelaut Eropa. Jadi, kontribusi orang Islam di abad ke-8 sampai 14 itu ada di dalam dunia matematik, kedokteran, kimia, astronomi, teknik mesin, dan juga geografi. Seperti itu, ya. Oke, Amang Bau, silakan perkenalkan agamanya apa? Ya, Kristen. Oke, di sini orang Kristen boleh bertanya tentang Islam atau bertanya pemahaman saya tentang agama kalian. Kalau kamu mau menjelaskan dan diskusi dua arah harus buka kamera. Kalau tidak, kamu hanya boleh bertanya saja. Tadi kan Anda bilang apa yang dibawakan dari Kristen gitu. Ya. Padahal lo nggak Apa sadar guna lo. agama dan Tuhan kalian bagi peradaban? Ya, Silakan karena dijawab. nggak sadar lo apa yang lo pakai sehari-hari ini ciptaan Nasrani dan Kristen lo. Siapa nama Kristen yang menciptakan ini? TikTok buatan siapa? Ya, siapa nama pencipta TikTok, siapa namanya? Ya itu yang sekarang yang nanti nggak lupa saya namanya. Tapi tetap itu bukan Anda namanya aja nggak tahu, kok di tahu luar agamanya? Kristen. Di luar Kristen. Bukan Kenapa Kristen Anda kan? pakai? Ya, Kenapa Anda pakai? Kristen nggak? Loh, saya tanya, Kristen nggak? Ya Kristen. Namanya siapa? Siapa namanya? Pencipta TikTok? Siapa namanya? Coba lihat di Google siapa pencipta TikTok. Loh, kok saya yang disuruh lihat Google yang kasih informasi kamu? Gimana ini? Terus Amerika Kok ini apa Kristen sumbangsinya? ini gimana ini ceritanya? Dia yang kasih informasi, terus kita yang disuruh cross check. Penemunya siapa? Ini nggak tahu Pakai malu TikTok, nih. Penemunya Ini siapa? pendiru. Lo naik Ini pesawat, gimana? penemunya siapa? Pakai HP. Siapa penemu pesawat? Ya, nama penemu Lo nggak pesawat siapa? sadar lo kayak Ya, siapa? siapa? Bisa nanti saya jelaskan. Saya kirim nanti. Ya, bisa. DM Silakan. nama-namanya. Ya. Siapa? Jadi Zhang Yimin itu agamanya Kristen ya? Iya. Keturunan Yahudi. Zhang Yimin keturunan Yahudi. Iya. Aku bikin tema besok di YouTube. Zhang Yimin ternyata Yahudi, kata Oten. Aduh. Ya Allah, saking pengen bela agamanya ya, Zhang Yimin pun jadi Yahudi. Ya, Zhang Yimin adalah Yahudi, teman-teman. Ya, saking ingin memuliakan Kristen sampai-sampai Zhang Yimin berubah menjadi Yahudi. Iya. Dia adalah orang Yahudi, guys. Nah, dia bernama Zhang Yimin. Iya. Saudara-saudara, Zhang Yimin ternyata Yahudi dari keturunan Lewi. Iya. Bahaya nih orang-orang Kristen nih. Duh, turun aja Mang Bawa ya, pulang kampung dulu aja. Ribet urusannya kalau udah kayak gini. Kalau Zhang Yimin aja Yahudi gimana? Aduh. Nggak tahu lah aku lagi. Kok bisa-bisa?
Kok bisa-bisanya Zhang Yimin jadi Yahudi? Aduh Majang, astagfirullahaladzim. Anak-anak Fir'aun ngaku-ngaku anak Tuhan. Zhang Yimin pun jadi Yahudi. Aduh, bahaya, emang bahaya. Astagfirullahaladzim. Aduh, sedih. Kok gini amat ya hidup ya. Bisa-bisanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak-anak teos emang kelakuannya. Pendiri TikTok Yahudi namanya Zhang Yimin. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Lanjut nih. Halo Reza NP. Oten. Karepmu piye toten? Halo Demi Masa, agamanya apa? Ini lagi rame loh. Apa lagi? Zhang Yimin aja Yahudi loh, masa kita enggak? Yahudi rohani. Enggak, ini lagi rame ini apa? Perang apa sibling rame ini. Apa? Tahu gak sibling? Netizen ya. Iya, netizen Korea sama kita ASEAN. Iya, Asia. Lagi perang ini. Rasis banget ya. Mereka rasis Iya. ya. Oten pasti Dan pilih itu Korea. sudah masuk ke agama. Karena gini, masuk ke Oten agama pasti itu. pilih Korea karena Korea itu bersama dengan Israel. Oten itu pasti akan jelek-jelekin Indonesia dan pasti akan pilih ini. Karena gini, orang jahat itu akan berkumpul dengan orang jahat. Lihat aja. Karena udah bawa agama sekarang. Gitu. Seperti itu. Ya yang mau Mereka udah bawa agama. bahas, Udah bawa agama Iya. itu mereka. ujung-ujungnya bakalan perang beneran itu. Iya. Kan perang itu kan awalnya dimulai dari sentimental dulu, bertahun-tahun Turki Ottoman dengan Armenian hidup tenang, tapi sudah ada sindir-sindiran sentimental, baru meledaknya beberapa tahun kemudian. Begitu juga dengan perbatasan daerah gitu kan, kayak daerah Hindia sama apa Pakistan ya. Kayak gitu-gitu, biasanya seperti itu. Nah, dan memang pada akhirnya manusia akan lebih senang untuk bertengkar pada akhirnya. Kenapa? Nggak siap mental menerima perbedaan. Beda dengan kita itu diperintahkan untuk siap dengan perbedaan gitu loh. Makanya dalilnya la ikraha fiddin. Kita nggak dipaksa untuk menganut agama, kita tidak dipaksa untuk menyuruh orang beragama seagama dengan kita gitu. Itulah enaknya jadi Islam. Tapi kalau kita diperangi, kita ya boleh melawan gitu. Kita nggak boleh menyerang duluan, kita menunggu serangan aja. Begitu kira-kira. Betul. Silakan yang mau naik. Gedean mana? Di sini suaranya atau sini? Gedean mana? Sini. Gedean sini ya. Ini gede nggak, Pak dosen? Pas. Oke, Kalau kayak gini gede, sama ya, sama aja ya. Oh sama aja. bagus. Ya sama aja. Gede. Ini tes. Oke. Yang besar. Yang tadi ya, oke. Yang mau naik silakan naik. Tadi aku mau belinya tuh Miono. Ada nama brandnya itu yang dipakai sama Jun, itu bagus. Brandnya tuh bagus. Ya. Cuman aku pikir kalau aku beli brand yang agak mahal, ngabisin duit 800, 1 juta, takutnya nanti nggak worth it, nggak sesuai sama handphone aku yang rugi. Aku coba lah tes beli yang 300.000, ternyata lumayan bisa ternyata dipakai. Karena yang penting kalau diskusi ini adalah suara kita ke netizen sebenarnya, itu yang paling penting.
Oke, kita ulang tentang kitab penyesat. Nah, ini tema yang aku angkat memang agak ekstrim ya. Jadi kalau kita bilang penyesat itu adalah penjelasan yang tidak jelas dan kemudian penjelasan yang keluar dari makna sesungguhnya gitu. Ya, ini bagus kok ini brandnya. Oh ya, oh ya. Soalnya aku nggak pakai sound card. TNW, iya Jun. Kemarin Jun rekomendasinya mau Uni beli yang ini. Uni tes dulu. Di handphone satu lagi tuh nggak bisa. Di handphone ini yang lama tuh nggak mempan, nggak bisa, nggak nyantol dia. Di handphone baru bisa. Gitu. Ini handphone lama nggak mempan. TNW kan betul sekali. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kitab penyesat, kitab itu haruslah menjelaskan sesuatu yang tidak jelas. Maksudnya dia mencoba menjelaskan tapi tidak jelas dan tidak bisa dipahami. Kemudian kitab ini juga tidak jelas sumbernya. Ya, kitab penyesat ini kitab yang tidak jelas. Segala sesuatu tentangnya tidak jelas. Baik dari epistemologisnya tidak jelas, kemudian isi di dalamnya tidak jelas, penuh dengan kontradiksi dan penuh dengan distorsi. Ini disebut dengan kitab penyesat. Karena yang namanya Tuhan tidak mungkin ketika ingin Tuhan berkehendak memberikan petunjuk kepada kita, tidak mungkin dia mempersulit manusia untuk memahami petunjuk-petunjuknya, apalagi petunjuk-petunjuknya itu berkaitan dengan surga dan neraka. Contoh, apabila Tuhan tidak jelas menjelaskan tentang dirinya sendiri, bagaimana orang bisa kenal tentang dirinya? Maka kalau orang tidak kenal tentang dia dan tidak menyembah kepada dia, orang bisa masuk neraka. Ternyata kalau ada agama yang tentang ketuhanannya saja sudah tidak jelas, bagaimana agama ini bisa menjamin keselamatan? Penjelasan tentang penjelasan live restrict for some audience. Oke, aku disuruh turun dulu. Aku turun dulu ya, bentar. Halo, Bang Nandar, naikin Uni Ripa itu. Bang Nandar, halo. Aku bukan moderator masalahnya. Udah oke, lanjut. Mandar dia pergi pasti. Oke, itu ya. Ya, silakan. Heineken, Kristen, karena nggak pernah buka kamera, bertanya saja, silakan. Ya, silakan dibuka mic-nya Heineken. Ya, silakan Heineken dibuka mic-nya. Ya, bro. Suaranya nggak kedengaran loh. Halo, bro. Pak dosen dengar suara dia nggak? Belum nggak ada suaranya. Heineken ini milik ber kayaknya, minuman bir. Ya, halo. Silakan, agamanya Kristen. Ya, silakan. Pertanyaan pertama. Saya tadi lihat video orang teman-teman muslim itu berebutan untuk mencium Hajar Aswad sampai desak-desakan. Kalau dari sisi Allah atau Tuhan melihat itu, apakah Allah menyetujui hal ini atau menyukai hal ini? Bagaimana menurut Tidak ada perintah berdesak-desakan itu. Perintahnya hanya mencium dan itu pun bukan wajib. Itu pun sunnah, alias hanya dianjurkan dan tidak menjadi kewajiban. Jadi Allah tidak menyukai perbuatan yang menzolimi diri.
Jadi kalau ada orang yang sampai menyakiti dirinya, tidak ada, karena tidak ada ibadah yang sampai menyakiti diri. Maka kalau kamu tanya suka atau tidak, Allah tentu tidak menyukai perbuatan zolim, melampaui segala sesuatu yang diperintahkan, dan menyakiti diri sendiri. Itu sudah pasti, itu ada dalilnya. Tetapi masalahnya adalah tidak ada perintah berdesak-desakan itu, karena itu bukan sebuah kewajiban. Bahkan Sayyidah Aisyah, ketika beliau diajak untuk mencium batu Hajar Aswad, beliau pernah menolak kok. Itu bukti kalau mencium batu Hajar Aswad ini tidak sewajib itu, tidak wajib begitu. Seperti itu. Silakan pertanyaan selanjutnya. Baik, tetapi dalam prakteknya kan itu dibiarkan terjadi dari pihak Arab Saudi dan lain-lain gitu. Seakan-akan ya itu dibenarkan kalau memang itu tidak diwajibkan. Bahkan tadi Uni bilang Allah tidak mau hal seperti itu, ya seharusnya kan tidak seperti itu, dibiarkan terjadi. Iya, makanya ada aturan di Arab Saudi kan. Kan di Arab Saudi itu ada aturannya. Dan lagi pula kita melihat mereka berdesak-desakan situ, itu nanti konteksnya dihukum bukan dihukum Islam lagi, tapi dihukum mereka yang punya hak otoritas mengelola Ka'bah. Begitu. Jadi kalau kita bicara pembiaran, yang tidak dibiarkan dalam Islam itu perbuatan maksiat dan zolim. Nah, orang yang sedang berdesak-desakan, kalau sudah mulai ada injak kepala orang, itu pasti ditegur, nggak mungkin tidak. Nah, itu tidak ada kaitannya dengan ajaran, itu kebijakan pengelola Mekah, dan itu saya nggak punya otoritas di situ. Kamu bertanya kan tentang Allah, kan saya jelaskan dari sisi Islam. Allah tidak menyukai orang zalim dan berlebih-lebihan. Bahkan dalam beribadah saja tidak boleh berlebih-lebihan. Saya menjawab pakai dalil, pakai Islam gitu loh. Kalau kamu mau dalilnya saya bisa tunjukin. Allah tidak menyukai orang zalim. Nah, dan kalau kamu bertanya tentang tradisi kebiasaan manusia misalnya gitu, yang melanggar, ya setiap orang beragama ya banyak yang melanggar ajaran agamanya. Tetapi ini nggak ada kaitan dengan ajaran. Kita harus bedakan perilaku manusia yang beragama dengan ajaran agama. Di Islam tidak diperintahkan untuk berwajib untuk mencium Hajar Aswad kok. Itu sunnah. Bahkan Umar Ibn Khattab pun berkata, kalau bukan aku melihat Nabi Muhammad mencium, aku nggak akan mencium. Bahkan Nabi Muhammad pernah menyenggolnya dengan tongkat. Jadi nggak mesti harus dicium. Disenggol dengan tongkat, dilambaikan tangan juga boleh. Sah-sah saja. Begitu. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Uni. Yang kedua, dua saja lah. Tadi ada Uni bilang orang jahat akan bergabung dengan orang jahat, cerita Korea dan apa, terlalu jauh sih saya pikir. Apakah Uni menganggap bahwa semua orang Kristen itu orang jahat begitu? Mungkin itu saja sih. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Perhatikan saudaraku ya. Orang jahat dengan orang jahil, perhatikan ya, itu beda. Jahat adalah kata-kata yang digambarkan untuk orang-orang yang melakukan perbuatan merugikan diri sendiri dan orang lain. Jahil adalah perbuatan yang tidak ada dasarnya. Tidak semua orang Kristen jahat, saya sepakat. Tapi orang Kristen jahil keseluruhan dalam kaidah agama, bukan dalam ilmu pengetahuan. Mereka bisa dagang kok, jualan mereka bisa, ngitung uang mereka ngerti, bahasa asing pun kadang mereka paham. Tapi dalam konteks agama, saya bisa membuktikan teman-teman termasuk jahil. Kenapa? Melakukan sesuatu yang tidak ada panduannya. Karena dalam istilah jahil, dalam konteks ibadah, perbuatan yang dilakukan yang tidak jelas sumber dan aturannya, itu namanya kejahilan. Contoh, menari-nari, berjoget-joget, mengatasnamakan Tuhan, sementara Tuhan tidak ajarkan, misal seperti itu. Maka itu termasuk perbuatan jahil. Nah, tidak semua orang Kristen itu jahat. Tidak semua orang Islam juga baik. Artinya, kalau jahat itu adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Seperti itu. Tapi keseluruhan umat Kristen itu pasti jahil. Karena saya bisa membuktikan apa yang teman-teman lakukan mengatasnamakan Tuhan itu tidak ada panduannya.
Seperti itu, bro. Jadi tidak semua orang Kristen jahat, tapi rata-rata jahil. Itu dalam pandangan subjektif saya sebagai apologet, dan pandangan Islam terhadap kalian, di mana Allah mengatakan bagi para penyeru kaum kafir itu sama seperti menyeru kepada hewan ternak. Seperti itu. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, boleh dielaborasi pertanyaan yang barusan. Oke, menarik sih ketika Uni bilang semua orang Kristen jahil, tidak ada dasar. Terlalu generalisasi sih saya pikir. Itu sama Ya, seperti saya akui itu generalisasi, dan saya bisa bertanggung jawab dengan itu. sama seperti Uni Israel, Kristen mendukung Israel, ya enggak juga sih, enggak semua Kristen. Ya, itu saya mendukung Israel. paham. Saya paham tidak semua. Siap, Ini siap. gini, Henik. Saya tidak mengatakan orang Kristen jahil dalam segala aspek. Saya mengatakan umat Kristen, saudara-saudara saya Kristiani, itu berkaitan tentang aspek keyakinan di keimanan atau ketuhanan, itu bisa saya buktikan kejahilannya. Nah, definisi jahil yang saya usung adalah melakukan segala sesuatu yang tidak ada dasarnya. Dasar dari tokoh sentral yang dipercayai sebagai Tuhan atau sebagai pembimbing, yaitu Yeshua atau Yesus. Saya bisa buktikan omongan saya kalau saya di sidang. Saya bisa berikan bukti dan beberkan itu. Dan itu generalisir memang, karena saya bicara dari Kristen mainstream. Mohon maaf, seperti ajaran Tritunggal contoh. Tritunggal itu tidak dipandu oleh Yesus, karena Yesus berkata Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Adonai Eloheinu Echad itu tidak bisa disamakan dengan Tritunggal. Maka Tritunggal itu panduannya tidak berasal dari Yesus, tapi dari Tertullianus. Begitu juga dengan dosa waris. Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris, tapi dari Paulus. Begitu juga dengan tumpahnya darah manusia sebagai penebusan dosa. Yeshua atau Yesus tidak mengajarkan itu. Isa Al-Masih tidak ajarkan. Tapi teman-teman, berasal dari mana itu? Dari orang-orang yang mengklaim mengikuti Yesus, bukan dari Yesus pribadi. Itu yang disebut dengan jahil. Saya mengaku pengikut Nabi Muhammad, tapi yang saya ikuti ajaran Mama Gufron. Itu saya jahil namanya. Mengikuti sesuatu yang tidak sesuai dengan panduannya. Oke, saya hargai sih pendapat Yuni, tapi saya berpikir tidak semuanya harus tertulis kan, seperti setahu saya ya, maaf kalau saya salah, kata tauhid juga tidak ada tertulis di Al-Quran secara Ada. literal. Ada. Berarti saya kurang paham. Di mana Uni? Oke, kalau secara tertulis wa ummatukum umat tauhid itu Al-Anbiya 92. Itu jelas sekali tauhid. Tetapi kalau kamu maksud tauhid dalam makna memahami ketuhanan, kalau ada tertulis dalam Al-Quran, justru saya tidak beriman lagi kepada Al-Quran. Kenapa? Karena tauhid itu prinsip atau konsep. Konsep itu adalah apa yang ada di dalam kognitif manusia. Konsep menuhankan Tuhan itu adalah sudut pandang manusia terhadap Tuhan. Tentu tidak mungkin ada secara tertulis bahwa Allah itu tauhid, karena tauhid itu cara menuhankan Tuhan. Tetapi yang eksplisit dituliskan sifat Tuhan, yaitu Tuhan kami Al-Wahid dan Al-Ahad. Tauhid itu bagaimana cara menuhankan Tuhan. Contoh, kalau seandainya Tuhan itu hidup, ya, misal, ya, maka Tuhan sebagai Tuhan yang hidup dituliskan informasinya. Tuhan itu hidup. Maka kami memahami bahwa Tuhan itu maha hidup. Seperti itu. Maka tauhid itu menyatakan dengan sikap perbuatan dan mengikrarkan bahwa Tuhan itu ahad. Nah, jadi kata tauhid itu berasal dari kata ahad dan al-wahid. Sebentar ya. Bentar, lampunya mati. Bentar. Sebentar. Maaf ya, bro ya. Oke. Allahu Akbar.
Itu. Jadi Al-Quran itu bukan konsep, tetapi firman Tuhan. Apa yang ada di Al-Quran itu informasi dari Tuhan. Ya nggak mungkin bilang Tuhan mengatakan aku tauhid, kan nggak mungkin. Aku tauhid. Pasti Allah katakan al-ahad. Kul huwallahu ahad. Itu perintah bertauhid. Katakan dia satu. Mengatakan dia satu-satunya itu namanya tauhid. Gitu. Makan dan memakan itu beda. Begitu ya. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya, Bro. Baik, terima kasih. Jadi maksud saya artinya seperti cara Uni tadi mendefinisikan, artinya dari banyak ayat di Al-Quran akhirnya dapat disimpulkan bahwa Allah itu tauhid. Sebenarnya begitu juga. Bukan, sorry, maaf. Oke. Secara eksplisit tauhid itu diajarkan oleh Nabi Muhammad, Bro. Kan Anda minta Al-Quran. Kami kan diajarkan itu bukan hanya di Al-Quran. Al-Quran itu kalam ilahi, wahyu Tuhan. Tapi kalau hadis itu perbuatan perkataan Nabi Muhammad mengimplementasikan wahyu Tuhan. Nah, maka tauhid itu bukan kata-kata yang kami ada-adakan, tetapi itu diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, saya kasih datanya nih. Ini secara eksplisit. Jadi tauhid itu bukan muncul ratusan 200. Kalau Tritunggal itu kan munculnya 200 tahun setelah Yesus. Di bawah Tertullian, ya, dan dikemas dalam Konsili Nikea. Konsili Nikea 325 dan difinalkan di abad kelima. Silakan Anda baca data-datanya tuh, ya. Nah, ini saya tunjukin ya, contoh nih. Sebentar saya tunjukin. Cek. Bentar. Saya kasih Abu Dzar, bentar ya. Ada perintah Rasulullah itu mengajarkan untuk ajarkan kalimat tauhid. Langsung dikatakan kalimat tauhid. Contohnya ini nih. Ayyuwahidu. Nah ini. Jadi kalimat tauhid itu diajarkan sama Nabi Muhammad. Ya, kalimatnya apa? Kalimatnya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi tauhid itu adalah perbuatan sikap kami gitu loh. Sikap ikrar kami, perbuatan kami gitu. Perilaku kami, prinsip lah, kalau saya bilangnya itu lebih ke prinsip. Tauhid sebagai prinsip itu diimplementasikan. Sebagai konsep yaitu bagaimana kami memahami Tuhan itu satu-satunya, tidak ada yang lain gitu. Ini saya kasih lagi, ini perintah Rasulullah secara eksplisit nih kepada Mu'adz bin Jabal, illa nahwi ahlil yaumani qala lahu innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuwahidullah. Nih saya kasih kamu datanya ya, Bro. Nih. Jadi di sini ini pakai lafaz Arabnya. Ini ya, di sini Nabi pertama-tama mengajarkan nih. Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Nabi berpesan, wahai Mu'adz, engkau mendatangi kaum ahli kitab. Maka jadikanlah materi dakwah pertama-tama yang engkau sampaikan adalah agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Tuh, ayyuwahidullah. Wahada, dari kata wahada. Sorry, ini gak kelihatan. Nah, jadi saya ini kan berdakwah kepada saudara Kristen. Sebenarnya Rasulullah sudah tegaskan nih, materi dakwah pertama sekali yang harus saya sampaikan kepada Anda sebagai saudara saya non-muslim itu seharusnya adalah bagaimana Anda harus tidak menyekutukan Tuhan lagi. Nah, Anda boleh memanggil Tuhan Anda dengan panggilan Bapa, apapun itu, atau Anda panggil pencipta alam semesta, boleh, silakan. Tapi saya hanya ingin Anda jujur dengan diri sendiri. Ketika Anda percaya Tuhan Anda itu satu-satunya Tuhan,
Jangan disekutukan, jangan diselingkuhi gitu. Anda saja pacaran nggak mau diselingkuhi suami istri, tapi Tuhan diselingkuhi, kan nggak etis banget gitu. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.